Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 8 ketemu lagi pada frekuensi dan gelombang yang sama. Frekuensinya adalah kelas 8, gelombangnya adalah akidah akhlak. Anak-anakku semuanya, setelah anak-anak semuanya libur panjang, mari nanti hari ini tanggal 4 Senin kita mulai pembelajaran PJJ. Maka untuk itu silakan nanti aktif lagi, bisa berkelompok atau bisa sendiri mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau dulu sudah semester gasal, nanti kamu sudah mengetahui hasilnya. Kalau sudah baik, mari kita tingkatkan. Kalau yang belum baik, mari kita berpacu di dalam mencari nilai yang baik dalam rangka mencerdaskan otak kita. Anak semuanya, saya berharap di masa COVID ini mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat dan silakan jaga protokol kesehatan, yaitu dengan cara pakai masker kemana-mana atau di rumah juga pakai masker. Selalu bersih, cuci tangan, jaga jarak. Sebenarnya itu mengandung maksud bagus semuanya. Kita sebagai orang Islam sudah mempraktekkan. Ya. Tuh. Nah semuanya, untuk kelas 8 semester gasal nanti ada 5 bab. 5 bab nanti saya sampaikan karena informasi Januari, Februari, nanti Maret awal sudah UTS. Nanti karena 5 bab nanti saya sampaikan, yaitu bab 1 dan bab 2. Nanti bab 3 separuh, berarti nanti 4 kali pertemuan. Adapun hari ini 4 Januari 2001 adalah pertemuan pertama, yaitu maaf sebelumnya karena anak-anak semuanya belum menerima modul, maka silakan didengarkan dulu. Yaitu saya akan menyampaikan sedikit masalah sifat utama dan ketuhanan Rasul-Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah Rasul-Rasul Ulul Azmi, yang kedua adalah hikmahnya. Ini nanti bisa saya sampaikan pertemuan ini karena nanti yang bab 2 nanti panjang sekali, bisa 2 kali pertemuan, dan nanti bab 3 hanya beberapa hal karena ada bab 3 nanti ada kasad, dendam, hibah, fitnah, namimah, dan ghadab. Nanti saya ambil 2 ataupun 3 hasad, dendam. Nah, anak-anak semuanya, yaitu sifat utama dan keteguhan Rasul-Rasul Ulul Azmi. Ini adalah modul baru, yaitu revisi yang baru. Kalau dulu adalah iman kepada Rasul-Rasul, tapi ini adalah yaitu masuk yaitu langsung sifatnya. Nah semuanya, anak-anak semuanya harus tahu dan mengerti betul apa yaitu pengertian Rasul-Rasul Allah. Kalau ditengok dari bahasa, Rasul adalah dari kata arsala yang artinya mengutus. Itu mengutus. Setelah dibentuk menjadi kata Rasul berarti yang diutus atau utusan. Dalam ini adalah Rasul itu adalah seorang yang diutus Allah untuk menyampaikan apa? Menyampaikan risalah atau misi atau pesan. Itu Rasul secara bahasa. Kalau ditengok secara istilah, Rasul bisa diartikan adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk menerima wahyu. Nah, itu untuk menerima wahyu. Setelah menerima wahyu, nanti wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Anak-anak semuanya, kalau bisa dilihat dari Quran surat Al-Mu'min ayat 78, walaqad arsalna rasulam min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum malam taqsus alaik. Dan sungguh
kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami diceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Anak-anak semuanya, dari uraian di atas kita jelas bahwa Rasul sebelum Nabi Muhammad yang diutus kepada kita, kepada kaumnya, sebenarnya jumlahnya banyak sekali anak semuanya. Hanya kita selaku anak-anak kelas 8 itu kita wajib mengimani, wajib yaitu mengetahui 25 rasul sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah semuanya, marilah kita di akhir tahun 2020, di awal 2001 ini kita menengok kepada yaitu ayat ini, Quran surat Al-Ahzab 21, bahwasanya Rasul sebagai uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik. Selain kita mengharapkan nanti pertolongan, kita memperbanyak sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling tidak sedikit kita itu hari semalam 100 kali. Kalau 100 kali misalnya setiap sholat itu 22 pas. Itu paling sedikit. Nah, mari kita jangan mengacu, jangan menengok akhir-akhir ini karena semuanya banyak fitnah dan banyak yaitu berita-berita hoak, karena Anda semuanya sudah memegang yaitu memegang HP banyak sekali, maka jangan mengikuti itu. Kita berorientasi mengacu pada uswatun hasanah. Bagaimana toh Rasulullah di dalam bertindak, bagaimana toh di dalam bergaul, dalam mengucap dan sebagainya. Mari kita belajar supaya kita bisa yaitu mengikuti jejak Rasulullah sehingga nanti kita bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, itu anak semuanya. Lah, kalau ditengok dari fungsi dan tujuannya diutusnya Rasul, yaitu jelas bahwasanya fungsi Rasul itu sama kita, hanya situ termasuk manusia pilihan anak semuanya. Rasul tadi adalah menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya, yaitu menyampaikan risalahnya kepada kaumnya, yaitu meliputi apa saja nah semuanya. Meliputi tentang yaitu bimbingan ketauhidan, mengakui keesaan, keagungan dan kekuasaan Allah. Allah itu hanya esa, satu. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, ya. Tidak ada Allah itu lebih dari satu. Jangan sampai seperti sekarang paham yang keliru, yaitu Kristus itu Trinitas, itu tidak benar anak semuanya. Tuhan itu hanya satu. Ya, kita di dalam dada kita harus berpegang teguh betul. Allah itu hanya satu. Ya. Allah hanya satu, tidak disamakan dengan lainnya. Ya. Yang kita sembah hanya kepada Allah, kita minta pertolongan hanya kepada Allah, kita berserah diri hanya kepada Allah. Nah, itu fungsinya membimbing kita itu supaya hati kita, ketauhidan kita itu betul-betul mengesahkan Allah itu satu. Di samping itu juga kita bisa memetik dari apa? Rasulullah mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kebiasaan yang mudah untuk melakukan hal yang baik yang diperintahkan Allah. Jangan mengikuti hawa nafsunya.
Terus bisa menetapkan hukum-hukum apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, aku semuanya harus tahu. Allah memerintahkan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Allah melarang sesuatu itu pasti ada madharatnya. Maka silakan. Allah merintahkan itu ada manfaatnya, melarang ada madharatnya. Ini tidak saya sampaikan ke sini karena nanti waktunya. Nah, itu fungsinya. Sekarang tujuannya apa kalau tujuannya Rasul? Tujuannya adalah yaitu menerangkan tentang Allah yang sebenarnya, menerangkan sifat-sifat dan segala yang bersangkutan dengan hal ini. Memimpin manusia berperangai baik, mempunyai adab yang baik. Sabda Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan adab dan budi pekerti. Muttafaqun alaih. Allah itu Rasul Muhammad itu diutus hanya untuk memperbaiki akhlak-akhlak. Ini anak semuanya mengetahui bahwasanya pada waktu sebelum diutusnya Rasul itu kalau anak lahir perempuan pasti hidup di kubur mati, hidup-hidup. Karena laki tidak. Karena apa alasannya? Kalau wanita itu kalau saat sekarang iso menangis, cengeng, merengek dan sebagainya, tidak bisa untuk diajak perang, tidak bisa untuk diajak yaitu untuk menegakkan. Nah, itu maka itu setelah Rasul diutus, maka itulah alhamdulillah kita anak-anak perempuan itu bersyukur kepada Allah, sehingga marilah kita buktinya kita memperbanyak sholawat atasnya. Nah, selanjutnya adalah menerangkan bagaimana cara manusia memuliakan, membesarkan Allah dengan beberapa ibadah, mencegah mereka mengerjakan pekerjaan keji. Karena apa? Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Mari kita tegakkan sholat. Barang siapa yang melakukan sholat, insya Allah bisa mencegah perbuatan keji. Keji itu banyak sekali anak semuanya. Pokoknya sing elek-elek, menunggu sing elek, tidak menyangkut aturan Allah. Larangan Allah itu keji ya. Itu jangan di. Lanjut adalah mengatur kehidupan manusia. Kita hidup di atas bumi, di bawah langit ini ada aturannya. Tentang misalkan apa muamalah contohnya. Muamalah hubungan manusia dengan manusia itu ada aturannya, tidak hanya sekedar hubungan manusia dengan manusia. Ada hukum halal, haram dan sebagainya. Itu diatur semuanya. Nah, juga termasuk bisa tujuannya ini bisa apa? Memperbaiki urusan hidup, mendorong berusaha beramal soleh, mencegah perbuatan yaitu yang bersifat malas. Nah, itu malas banyak sekali anak semuanya. Jangan sampai ada pada anak semuanya. Yang terakhir tujuan diutusnya Rasul adalah terutusnya Rasul itu untuk membersihkan rohani dan kotoran syirik, kufur dan nifak. Termasuk yaitu kita syirik. Nah, ini banyak sekali kalau kita terangkan, wah itu banyak sekali. Anda semuanya, yang penting kita itu adalah jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Kita hanya menyembah, meminta hanya kepada Allah, tidak kepada lainnya. Apalagi anak-anak semuanya, kalau di akhir ini banyak masa Covid ini, mari kita jangan mengikuti. Banyak sekarang itu karena akhir zaman itu banyak orang-orang itu mendolimi orang-orang di sekitarnya, banyak memfitnah karena ingin jabatan, karena ingin kekuasaan, karena ingin hidup kenyang. Nah, itu maka anak semuanya sebagai anak madrasah jangan sampai itu. Nah, setelah kita tahu arti secara bahasa, secara istilah dan fungsi diutusnya, sekarang Sifat-sifatnya Rasul itu yang pertama yang kamu ketahui adalah sidik. Apa artinya sidik anak-anak semuanya? Yaitu benar. Hadza ma hadar rahman wa sadaqal mursalin. Ya, yang kamu lihat itu adalah suatu yang dijanjikan Allah, yang rahman, yang benar lah. Rasul-rasul yang menyampaikan janji serta ancaman Tuhan. Nah, ini. Maka yang disampaikan silakan kita harus yakin, ngainul yakin. Selanjutnya adalah sifat sidik yang dimiliki siapa? Contohnya
Contohnya Nabi Ibrahim. Di dalam dicantum dalam surah Al-Maryam 19 ayat 41, wa dzakur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Itu. Yang pertama siddiq artinya benar. Yang kedua adalah amanah. Apa artinya? Amanah dapat apa? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Idza qala lahum akhuhum nurun alla tatakun inni lakum rasulun amin. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Nah, ini adalah dapat dipercaya. Pasti semua rasul itu dapat dipercaya karena sudah itu pilihan Allah. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya apa? Artinya adalah menyampaikan sang rasul mendapatkan yaitu wahyu sehingga wajib menyampaikan kepada umatnya. Seperti ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Hai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ini Quran surah Al-Maidah ayat 667. Nah, kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan wa ma'alaina illal balaghul mubin, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Termasuk anak semuanya risalah menyampaikan estafetnya perjuangan dari Muhammad sampai ulama sampai kiai sampai ustadz, anak semuanya wajib hanya menyampaikan, jangan memaksa. Jangan memaksakan kehendak. Itu urusan Allah, kita hanya menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan mereka beriman kepada Allah sehingga mereka mengamalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Yang keempat adalah selain sifat tadi adalah siddiq, yang artinya benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh menyampaikan. Sifat yang terakhir adalah fatonah. Apa artinya fatonah? Yaitu cerdas. Apa toh maksudnya? Seorang rasul itu harus memiliki kecerdasan. Karena apa? Disampaikan beberapa ayat mereka langsung hafal. Cerdas, walaupun dulu itu belum ada sekolahan. Itu langsung yaitu malaikat. Nah, semuanya itu adalah sifat-sifat yang dimiliki yaitu oleh rasul. Nah, sekarang anak-anak semuanya Rasul itu juga mempunyai beberapa sifat. Misalkan sifat mustahil. Mustahilnya apa? Juga nanti sifat jaiznya. Mustahil. Apa tuh sifat mustahil? Yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki seorang rasul. Mustahil lah ya. Tidak mungkin memiliki rasul. Rasul itu tidak mungkin kadzib. Maka dzabal fuadu mara. Kadzib. Apa artinya kadzib? Dusta. Tidak mungkin rasul itu dusta. Dalam surah An-Najm ayat 11. Yang kedua adalah sifat khianat. Apa artinya khianat? Tidak mungkin seorang rasul itu khianat. Khianat itu adalah itu tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya. Bahwasanya rasul itu mempunyai apa? Sifat ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu khianat kepada Allah dan Rasul, dan janganlah pula khianat terhadap barang-barang yang diamanatkan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Nah, ini jangan sekali-kali kita khianat. Karena Rasul itu tidak mungkin punya khianat. Yang selanjutnya adalah tidak mungkin Rasul itu punya sifat kitman. Apa toh artinya kitman? Nah, semuanya kitman ini apa coba? Artinya apa kitman? Itu adalah
menyembunyikan atau tidak menyampaikan, delik menyembunyikan. Nah, itu tidak mungkin, karena mempunyai sifat yang disampaikan adalah sifat yaitu tablik menyampaikan, tidak mungkin menyembunyikan. Nah, yang selanjutnya adalah sifat baladah. Baladah apa artinya? Mustahil Rasul itu mempunyai sifat baladah apa? Bodoh. Karena cerdas, tidak mungkin bodoh. Itu adalah sifat mustahilnya, sifat jaiznya bagi Rasul. Sifat jaiznya bagi Rasul. Rasul itu sama-sama juga manusia biasa karena manusia pilihan. Sifatnya manusia juga sama kita, juga makan, juga minum, juga lapar, juga ngantuk, juga punya keluarga, punya anak. Itu. Juga di dalam Quran surat surat Ar-Ra'd ayat 30 dalam disebutkan walaqad arsalna rasulam min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Punya istri juga punya anak. Itu sifat-sifatnya, sifat mustahilnya. Sekarang yaitu pengertian selanjutnya adalah pengertian ulul azmi. Anak-anak semuanya, kalau kita mengetahui, mempelajari bahwasanya Allah itu mengutus Rasul itu banyak sekali anak semuanya. Hanya yang dipelajari di sini adalah kurang lebih yang kamu ketahui adalah Allah itu mengutus Rasul sejumlah 24.000 nabi. 24.000 nabi. Nah, di antaranya ada 313 di antaranya adalah Rasul yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis itu. 24 nabi yang di antaranya 313 Rasul. Nah, itu. Dan tadi adalah yang kamu pelajari adalah ada 25 Rasul. Anak-anak semuanya, 25 Rasul itu apa saja? Mulai dari yaitu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Iska, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Muhammad 25 itu. Itu. Anak-anak semuanya, nabi yang mendapatkan yaitu ulul azmi. Itu apa siapa nabi ulul azmi itu? Disingkat, anak semuanya bisa untuk menghafalkan ataupun memudahkan, yaitu singkatan NIMIM. Nabi ulul azmi NIMIM. NIMIM itu siapa? Yaitu Nabi siapa anak-anak? Nabi Nuh alaihissalam, NIMIM. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itu adalah ulul azmi. Sebab apa tadi disebut ulul azmi? Itu Mim tadi adalah karena itu adalah seorang nabi yaitu yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Maunya kuat dan teguh. Podo-podo nabi kadang-kadang ada yang tidak mempunyai kemauan kuat dan teguh sehingga tidak dimasukkan yang namanya predikat ulul azmi. Nah, itu. Dan sekarang yaitu sifat dan keutamaan ulul azmi itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Nanti kalau sudah ada modulnya bisa kamu baca mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Sekarang yang terakhir adalah karena ini 4 kali pertemuan, sehingga yang bab 1 adalah saya sekali pertemuan. Yang terakhir adalah hikmah keteladanan. Apa toh hikmah dan keteladanan Rasulullah azmi? Para ulul azmi itu adalah tadi apa? Memiliki keteguhan yang kuat, memiliki kesabaran yang kuat,
Sehingga diberi predikat titel oleh Allah itu ulul azmi. Yaitu sifat-sifat utama yang dapat kita teladani ulul azmi apa? Satu, yaitu tadi sifat ulul azmi, Nabi ulul azmi, sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal, teguh pendirian. Kalau Anda semuanya mempunyai sifat sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal, teguh pendirian, mempunyai, insya Allah mempunyai itu tadi. Nah, itu berhikmahnya beriman ulul azmi, sehingga kalau kamu bisa sabar, bisa ikhlas dalam menerima apa saja, berikhtiar, nilai-nilai ya usaha apik, ngrungokke sing apik dengan orang tua yang baik, itu termasuk kamu menteladani adalah ulul azmi. Nah, nano semuanya bertambahnya iman kepada Allah Taala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihan, sehingga kamu mempunyai sifat yaitu sabar dan tabah di dalam melaksanakan apa? Melaksanakan perintah dan meninggalkan larang-larangnya. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah kita terima. Juga kita ikhlas menerima segala ujian yang kita alami. Antara anak semua satu dengan lain itu kehidupannya lain-lain. Juga model tubuhnya juga lain-lain. Kita harus ikhlas apa yang diberikan oleh Allah. Juga kita mempercayai tugas-tugas yang disampaikan kepada kita. Seorang Rasul adalah tadi menyampaikan. Lebih lagi marilah kita selalu mencintai dan menghormati dan mengagungkan Rasul. Kita adalah sebagai umat Nabi Muhammad memperbanyak yaitu sholawat. Mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita mendapat syafaatnya dengan adanya memperbanyak sholawat, ada pertolongan dari Allah Taala. Juga kita marilah berusaha meneladani apa yang tidak disampaikan oleh Rasul. Mudah-mudahan doa saya dan semuanya selamat dunia akhirat, di dalam masa COVID ini selalu sehat. Sekian dari saya untuk kelas 8 untuk pertemuan pertama, yaitu setelah libur. Silakan nanti misalkan ada tugas lain kali dikerjakan. Sekian dari saya untuk kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.